Kalau ngomongin SUV kotak-kotak yang tampilannya gagah dan siap ngajak main lumpur, dua nama ini langsung bikin kepala noleh, Suzuki Jimny 5-door dan Chery iCar V23. Yang satu legenda Jepang yang udah puluhan tahun jadi sahabat para petualang. Yang satu lagi pendatang baru dari Cina dengan tampang futuristik, tenaga listrik, dan harga yang bikin dahi berkerut karena murah. Bukan mahal, tapi kira-kira kalau kita adu dua SUV ini, siapa yang lebih cocok buat gaya hidup zaman sekarang? Jimny 5-door masih bawa DNA klasik 4x4 dengan mesin bensin konvensional dan sasis ladder frame yang udah terbukti. Sementara iCar V23 datang dari semesta EV dengan tenaga instan, fitur kekinian, dan desain yang kaya Defender dikawin silang sama G-Wagon terus dibumbui gaya Xiaomi. Jadi, kalau Anda harus pilih antara nostalgia dan masa depan, kamu tim mana? Yuk kita kupas tuntas dua SUV ini dari luar, dalam, sampai ke bawah-bawahnya. Halo semua, selamat datang di channel Oblitz. Kami mulai dari Suzuki Jimny 5-door. Suzuki Jimny 5-door masih mengusung mesin 1,5 liter naturally aspirate yang terkenal bandel. Tenaga maksimalnya ada di angka 102 PS dan torsi 130 Nm. Bukan angka yang bikin ngiler drag racer, tapi cukup buat bawa Jimny manjat tanjakan curam sambil nyetel radio. Tenaganya disalurkan lewat transmisi manual 5 percepatan atau otomatis 4 speed ke sistem penggerak 4x4 All Grip Pro yang masih jadi senjata andalan Jimny sejak zaman purba. Tampang depan Jimny 5-door nggak banyak berubah dari versi pendeknya, dan itu kabar baik. Grill 5 slot khas Jeep wannabe tetap ada, begitu juga dengan lampu bulat yang bikin dia kelihatan retro tapi tetap keren. Suzuki masih mempertahankan desain kotak yang fungsional dan jujur, kayak mobil yang bilang, "Saya siap kotor, mari kita off-road." Disinilah perubahan paling jelas terlihat. Jimny versi panjang ini punya wheelbase lebih panjang 340 mm dari versi 3 pintu, dan itu artinya pintu belakang nambah satu pasang. Sekilas kelihatan aneh, tapi buat yang benci lipat-lipat jok cuma buat naik ke belakang, ini anugerah. Proporsinya memang agak kaku, tapi ya namanya juga Jimny, bukan coupe sport. Desain belakang masih mempertahankan DNA khas Jimny, ban cadangan nongol di pintu belakang yang buka ke samping ala kulkas 2 pintu. Lampu belakang tetap di bumper bawah, khas mobil off-road beneran. Yang beda mungkin hanya aksen garnish dan detail kecil yang membedakan varian White Rhino, bikin dia sedikit lebih garang dan eksklusif. Masuk ke interior, kabin Jimny 5-door tetap simple tapi rugged. Dashboardnya mengotak dengan nuansa fungsional, nggak banyak gimmick yang bikin pusing. Material memang masih didominasi plastik keras, tapi setidaknya susunannya rapi dan tahan banting. Cocok buat yang suka adventure tapi tetap mau nyetir sambil ngopi tanpa takut ada tombol nyeleneh kena tumpahan. Ruang kabin kini jauh lebih bersahabat, apalagi buat penumpang belakang. Kursi belakang bisa diduduki orang dewasa tanpa merasa kayak di penjara sempit. Headroom dan legroom lebih manusiawi dan akses keluar masuk jauh lebih gampang. Sekarang Jimny bukan cuma mainan anak off-road, tapi juga bisa buat antar anak sekolah. Bagasi juga ikut tumbuh. Dari yang tadinya cuma muat galon dan tas selempang, sekarang bisa muat koper medium dan ransel gede sekaligus. Kapasitas standarnya 211 liter, tapi bisa dilipat rata buat bawa tenda, sepeda lipat, atau stok mie instan buat camping. Dan karena lantainya rata, praktis banget buat loading barang. Fitur hiburan makin kekinian. Head unit layar sentuh 9 inci sudah support Android Auto dan Apple CarPlay, plus ada 2 port USB dan konektivitas Bluetooth. Audio streamnya sih standar, tapi cukup buat karaoke bareng di tanjakan puncak. Ada juga AC otomatis, keyless entry, dan cruise control biar nyetir jauh nggak pegel.
Hill Descent Control dan Hill Hold Assist hadir sebagai standar di semua varian, jadi nggak perlu panik waktu harus ngerem pelan-pelan di turunan tanah. Mode transfer case masih manual, jadi tetap kerasa off-road banget saat oper gigi 4-wheel drive. All Grip Pro masih jadi kekuatan utama Jimny untuk diajak bermain di trek rusak, lumpur, atau pasir. Dari sisi safety, Jimny 5 pintu sekarang lebih lengkap. Ada 6 airbag, rem ABS plus EBD, traction control, dan stability control. Suzuki juga tambahkan kamera mundur dan 4 sensor parkir biar parkir di tempat sempit jadi lebih gampang. Nggak cuma jago di off-road, tapi juga cukup aman buat jadi mobil keluarga kecil. Build quality Jimny itu khas mobil Jepang solid dan tight. Tapi ingat, ini bukan SUV yang nyaman banget buat dalam kota. Suspensinya keras karena pakai rigid aksle depan belakang, bikin dia tangguh di jalan rusak, tapi kerasa loncat-loncat kalau kena polisi tidur. Setirnya juga berat, tapi justru itu bikin feel berkendaranya berasa raw dan real. Harganya mulai dari 462 juta untuk versi manual single tone sampai 478 juta rupiah untuk versi otomatis dual tone. Kalau ambil White Rhino Edition, siapin budget 495 juta rupiah. Mahal. Ya, tapi lihat dulu segmennya, gak ada SUV kompak 4x4 built-in seunik ini di bawah 500 juta. Di segmennya, Jimny ini ibarat anak tunggal. Mau dibandingin sama SUV Jepang lain? Kebanyakan sekarang pakai sistem FWD dan lebih ke arah SUV gaya-gayaan. Jimny masih mempertahankan jiwa off-road beneran. Mungkin rival terdekatnya ya Jeep Wrangler, tapi harga Wrangler sudah 2 kali lipat. Jadi Jimny ini the real budget 4x4 yang proper. Berikut adalah Chery iCar V23. Kalau kalian ngira mobil listrik itu cuma buat nganter anak sekolah atau belanja ke minimarket, tunggu dulu. Kenalin, ini dia Chery iCar V23, sebuah mobil listrik bergaya SUV retro yang tampil beda banget dari mobil-mobil listrik kebanyakan. Gak mau kalah sama Suzuki Jimny atau Jeep Renegade, mobil ini tampil dengan gaya kotak-kotak galak tapi unyu. Serius, ini mobil bisa bikin Anda ngerasa maco dan gemes sekaligus. iCar V23 adalah salah satu produk terbaru dari sub-brand Chery, yaitu iCar, bukan Apple ya, jangan salah sangka. Mobil ini lahir buat ngisi celah antara city, EV, dan SUV listrik sejati. Jadi bentuknya kecil, tapi mentalnya berani. Buat Anda yang sering lihat Jimny tapi ngerasa harganya kejauhan, mungkin ini alternatif yang lumayan menarik. Apalagi dia full listrik, jadi no bensin-bensin club. Desain eksteriornya, wah ini bagian paling nyolok. Gaya kotak-kotak retro dengan sentuhan modern, pakai lampu bulat LED, grill model palsu ala-ala over fender tebal, dan pelek yang ngasih kesan tangguh. Secara dimensi dia punya panjang sekitar 4,2 meter, lebar hampir 2 meter, dan tinggi 1,8 meter. Lumayan gede untuk ukuran city SUV, tapi masih cukup ringkas buat parkir di Indomaret. Sudut approach dan departure juga nggak malu-maluin 43 dan 41 derajat pro. Ground clearance-nya 210 mm, jadi ini bukan mobil yang takut nyebrang polisi tidur. Bahkan suspensi belakangnya udah pakai model 5 link independent, bukan torsion beam murahan. Buat Anda yang doyan naik ke camping ground atau ngelewatin jalan berbatu, ini mobil bisa diajak temenan. Soal performa, Chery ngasih pilihan 2 tipe motor tunggal penggerak belakang dan motor ganda all-wheel drive. Yang RWD tenaganya 100 kW alias 136 horsepower, akselerasi 0 ke 100 km per jam sekitar 4,8 detik. Tapi yang all-wheel drive lebih sangar lagi, tenaga gabungan 211 horsepower, torsi 292 Nm, dan climb 0 ke 100-nya bisa tembus 3,5 detik. Lah, itu sih udah setara hot hatch kelas menengah.
Baterainya juga punya banyak opsi. Ada yang 47,3 kWh, 59,9 kWh, dan yang paling besar 81,8 kWh, dan itu jenisnya ada yang LFP, ada juga NMC. Jarak tempuh, katanya sih 300-500 km tergantung versi dan driving style. Tapi ya, itu angka CLTC ya, jadi kalau di bawah harian, paling realistisnya dikit di bawah itu. Tetap lumayan buat city commuting plus jalan-jalan akhir pekan. Interiornya surprisingly modern dan rapi. Ada layar sentuh gede 15,4 inci, head unitnya sudah support Apple CarPlay dan AI Voice Command. Materialnya, campuran plastik keras dan soft touch ya standar EV harga ekonomis lah. Tapi yang bikin menarik desainnya itu nggak ngebosenin. Ada sentuhan warna-warna kontras, bentuk dashboard agak funky, dan layout yang cukup ergonomis. Oh iya, buat Anda yang sering kerja remote atau hobi nongkrong di mobil, mobil ini punya fitur V2L alias Vehicle to Load. Jadi bisa colokin alat listrik kayak laptop, kompor portable, atau bahkan ngecas HP teman Anda yang lagi nonton video ini selalu low bat. Bisa jadi base camp dadakan kalau lagi camping di gunung. Fitur-fiturnya juga nggak pelit. Mulai dari sunroof, kamera 360, sensor parkir, hingga sistem bantuan mengemudi semi-otomatis. Chipsetnya pakai Snapdragon 8155 buat infotainment dan Horizon Robotics buat ADAS-nya. Jadi ini mobil bukan cuma lucu doang, tapi juga lumayan pintar. Sistem keselamatannya lengkap, juga ada airbag depan, samping, rem ABS plus EBD, kontrol traksi, lane keeping assist, hingga automatic emergency braking. Belum bisa autopilot sih, tapi sudah cukup bantuin Anda kalau mulai ngantuk di jalan tol. Kalau ngomongin harga di Tiongkok, iCar V23 ini dijual mulai dari 99.800 yuan alias sekitar 220 jutaan rupiah. Varian paling tinggi yang all-wheel drive dan baterai gede ada di kisaran 270 jutaan rupiah. Buat ukuran mobil listrik dengan performa dan fitur segini, itu sih termasuk murah banget. Apalagi kalau nanti masuk sini bisa dapat insentif PPN 0%. Dari segi pesaing, iCar V23 bakal berhadapan langsung dengan Wuling Bingwo EV, Ceres E1, dan secara gaya mungkin bisa bersaing head-to-head sama Suzuki Jimny walau beda segmen, yang satu EV, satu bensin. Tapi dari sisi gaya dan lifestyle, iCar V23 bisa banget curi pasar anak muda yang pengen tampil beda. Nah, pertanyaannya sekarang kapan masuk Indonesia? Kabar terakhir, Chery Indonesia sedang mempersiapkan line-up EV yang lebih variatif. Dan katanya si iCar V23 jadi salah satu kandidat kuat buat diluncurkan tahun ini. Apa cocoknya jadi brand Jaco aja ya? Lalu bagaimana menurut pendapat Anda mengenai dari komparasi kedua SUV ini? Jika ada yang beri gratis, Anda pilih mana? Mohon sampaikan di kolom komentar.